Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat masuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Pasalnya, tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. DPR RI menegaskan, informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana menyikapi, bagaimana tindakannya pada saat terjadi cuaca ekstrim. Ya, lalu kemudian seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman baik dari Basarnas, BMKG maupun dari perhubungan itu sendiri, sehingga kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban nyawa yang lebih besar misalnya. Ya, poin pentingnya adalah bagaimana memitigasi itu. Iya, mitigasi dari seluruh kemungkinan resiko yang akan terjadi. Tadi BMKG menjadi stakeholder kunci ya untuk bagaimana informasi tentang terkait cuaca untuk penerbangan, pelayaran dan lainnya, karena ada juga beberapa daerah yang potensi longsor gitu. Jadi tadi kita juga membahas dengan Kementerian PUPR yang diwakili oleh kepala-kepala balai bagaimana ini kita antisipasi dalam artian bahwa tidak hanya kenyamanan yang dikejar tetapi juga yang paling utama adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini menjadi poin terutama dan utama untuk melakukan perjalanan, sehingga tadi kita juga koordinasi, harapannya BMKG bisa menyajikan informasi yang akurat dan cepat sehingga stakeholder yang terkait bisa menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan transportasi baik itu udara, darat maupun karena di Sumatera Utara juga kita tahu Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata. Di Nataru ini pasti peningkatan arus wisatawan ke sana. Selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keamanan di lingkungan objek wisata dan tempat ibadah harus dijamin pemerintah dan aparat kepolisian dalam rentang waktu 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Karena Polda Jateng sudah menyiapkan operasi lilin untuk Natal, juga mempersiapkan juga untuk tahun barunya, ya. Oleh karena itu memang kebetulan kan Semarang bagian daripada jalur utara yang dilewati ya, orang ke Bali, orang ke Surabaya maupun ke selatan. Nah, tadi sudah jelas penjelasan Kapolda bahwa telah dilakukan suatu proses penyiapan operasi lilin tersebut. Nah, mudah-mudahan operasi dapat berjalan lancar. Peningkatan potensi pergerakan masyarakat hingga 107 juta jiwa perlu diperhatikan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023. DPR RI menghimbau masyarakat tetap memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita kaitannya dengan COVID-19 kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nasihatnya yang pertama adalah kita tetap menggunakan gerakan hidup masyarakat sehat ya, satu. Yang kedua, sering cuci tangan untuk kebersihan kesehatan kita. Yang kedua juga bagi saudara kita yang mengalami penyakit atau ada tanda-tanda COVID-19 lebih baik kita menggunakan masker. Protokol kesehatannya itu tidak ada jeleknya, baik kok. Apalagi sekarang ini kita juga harus sampaikan bahwa bisa jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu cukup panjang. Gitu. Tentunya DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.